Ia sedang memegang sebuah revolver yang sudah dikokang di satu tangannya dan diarahkan tepat ke punggung seorang pria yang mengemudikan kereta kuda menembus hutan gelap gulita. Dan di tangan yang lain, sebuah Alkitab. Wah, itu visual yang sangat epik ya. Sangat epik. Sepanjang malam, ia memaksa pria berandal yang terus meracau dan mengancamnya itu untuk terus mengemudi. Ia menolak keras untuk menjadi korban. Jadi, hari ini, pada penelusuran mendalam kita akan membedah kisah seorang wanita yang pada akhirnya membantu memenangkan hak pilih bagi jutaan wanita. Betul, tapi sebelum mencapai titik itu, ia harus terlebih dahulu selamat dari kapal karam, lolongan serigala, dan kelaparan ekstrim. Iya, kelaparan akibat institusinya sendiri. Pertanyaannya untuk Anda, Anda yang mendengarkan ini, kapan terakhir kali Anda merasa seluruh dunia menentang Anda? Atau merasa kewalahan dengan hambatan yang tampaknya mustahil untuk dilewati? Itu biasanya titik di mana sebagian besar dari kita akan langsung menyerah. Dan itulah tepatnya mengapa eksplorasi kita dari sumber materi kali ini menjadi sangat penting. Kita akan menelusuri autobiografi luar biasa berjudul The Story of a Pioneer, karya Anna Howard Shaw. Misi sesi ini sangat jelas. Kita ingin mengekstrak pelajaran nyata tentang ketahanan mental dan keberanian dari kisah hidupnya. Ya, karena melalui catatannya, kita tidak hanya melihat urutan peristiwa sejarah, tapi kita akan membongkar psikologi ketahanan. Maksud saya, bagaimana seseorang mengubah trauma ekstrim menjadi bahan bakar untuk mengubah sebuah negara. Benar, Anna ini bukan sekedar tokoh sejarah biasa. Ia adalah studi kasus tentang menolak batasan. Dia adalah seorang imigran yang bertahan di alam liar tanpa ampun, kemudian menjadi pendeta, lalu dokter medis, dan pemimpin gerakan hak pilih wanita yang ikonik. Tepat. Sesi ini dirancang khusus untuk memberi Anda perspektif baru tentang arti sebenarnya dari kata bertahan dan menaklukkan hutan belantara di kehidupan Anda sendiri. Dan untuk memahami bagaimana Anna membangun mental baja seperti itu, kita harus membedah akar pembentukannya dulu. Keberanian ini tidak muncul dari ruang hampa. Ini sesuatu yang mengalir dalam darahnya. Oke, mari kita bedah ini. Maksud Anda dari klan Shaw di Skotlandia kan? Betul sekali. Sejarah keluarganya dipenuhi dengan watak yang sangat keras. Ada catatan tentang leluhurnya. Alan Shaw, yang saking marahnya dalam sebuah konflik, ia menantang duel ayah tirinya. Tunggu, ayah tirinya sendiri? Iya, ia membunuhnya dan bahkan memenggalnya. Ini brutal tentu saja. Tapi ini menetapkan semacam basis intensitas genetik di keluarga itu, bahwa mereka tidak pernah mundur dari konfrontasi. Wah, itu intensitas yang cukup gila dari sisi ayah. Tapi yang paling menarik bagi saya justru fondasi moral dari pihak ibunya. Neneknya, Nichola Stott, adalah lambang pembangkangan yang berprinsip. Kisah tentang pajak gereja itu. Betul. Bertahun-tahun sebelum gerakan hak perempuan jadi topik hangat, neneknya menolak secara terbuka untuk membayar pajak persepuluhan kepada gereja Inggris. Dia tidak melakukan kekerasan, dia cuma... Penolakan sipil ya? Iya, penolakan sipil. Ia duduk di depan rumahnya, dengan tenang melihat petugas menyita perabotannya satu persatu untuk melunasi pajak tersebut, namun ia tetap tidak mau membayar sepeser pun. Dan perhatikan bagaimana hal itu membentuk psikologi generasi berikutnya. Sang nenek tetap sangat dihormati di komunitasnya karena ia mendedikasikan waktunya mengajari orang miskin. Luar biasa. Jadi yang diwariskan ke Anna bukanlah pemberontakan yang merusak, melainkan pembangkangan berbasis prinsip. Kemampuan untuk bilang tidak pada sistem yang tidak adil tanpa kehilangan integritas. Prinsip yang sangat kuat. Dan modal mental itu langsung diuji saat pelayaran keluarganya ke Amerika pada tahun 1851. Kapal mereka dihantam badai hebat, tiang-tiangnya patah. Mereka nyaris karam di sana. Benar, anak kecil melihat ibunya terombang-ambing di lambung kapal yang gelap, tetapi ibunya tidak pernah menunjukkan kepanikan. Namun, ujian sejati baru benar-benar dimulai pada tahun 1859 ketika Anna berusia 12 tahun. Disinilah kisah ini berubah menjadi studi tentang psikologi bertahan hidup. Ayah Anna ini, dia pria yang sangat idealis, selalu memimpikan hal-hal besar, tapi sangat tidak praktis. Sangat tidak praktis. Ya, ia mengirim istrinya dan 5 anaknya ke pedalaman hutan Michigan yang belum terjamah. Sang ayah mengklaim sudah membangun kabin untuk mereka. Tapi ketika sang ibu tiba di sana... Ibunya yang terbiasa hidup nyaman di kota itu ya? Betul. Saat ia tiba, kabin itu hanyalah 4 dinding dari batang kayu. Tidak ada lantai, tidak ada jendela, bahkan tidak ada pintu.
Dan ayahnya malah pergi kembali ke timur untuk cari kerja, meninggalkan mereka di sana begitu saja. Astaga. Coba letakkan diri Anda di posisi sang ibu saat melangkah masuk ruangan itu. Ia melihat ke sekeliling, dinding kasar dan tanah berlumpur, dan ia langsung ambruk. Sistem sarafnya benar-benar menyerah. Ya, ia menutupi wajahnya dan duduk diam berjam-jam. Jika kita menggunakan kacamata psikologi modern, ini contoh sempurna dari ketidakberdayaan yang dipelajari. Orang dewasa di ruangan itu pada dasarnya hancur secara mental. Tepat sekali, sang ibu mengalami kelumpuhan mental. Dan disinilah kita melihat keajaiban dari neuroplastisitas anak-anak. Ketika orang dewasa lumpuh oleh keadaan yang tidak masuk akal, anak-anak tidak punya waktu menangisi masa lalu. Mereka langsung bertindak. Ya, Anna dan saudara-saudaranya melihat ibu mereka hancur dan mereka segera mengambil alih kendali. Ini seperti diterjunkan ke dalam video game survival di tingkat kesulitan tertinggi tanpa tutorial sama sekali. Tapi alih-alih menyerah, anak kecil justru menjadikan hutan itu sebagai taman bermainnya. Mereka menebang pohon dan membuat lantai kayu sendiri, bertahan hidup berbulan-bulan cuma pakai tepung jagung. Dan ini bagian favorit saya. Saat mereka butuh protein, adik laki-lakinya membuat kail pancing dari kawat yang ditarik dari rok mengembang atau hoop skirt milik mereka. Meretas alat-alat peradaban Eropa untuk bertahan hidup di alam liar Amerika. Sangat kreatif. Tapi adaptasi ini bukan berarti mereka kebal dari teror nyata. Ada satu insiden yang secara psikologis sangat membebani. Oh, insiden dengan suku Indian itu? Ya, sekelompok pria suku Indian yang mabuk berat menerobos masuk ke kabin mereka malam-malam. Tunggu, bayangkan teror psikologisnya. Mereka tidak punya pintu. Keluarga Anna harus memanjat ke loteng kecil, menarik tangga kayu ke atas, dan berbaring rata dengan perut menempel di lantai. Sepanjang malam mereka menahan napas. Sambil mendengarkan penyusup merusak barang-barang di bawah mereka, Anda di sana dalam kegelapan sadar bahwa satu suara derit kayu saja bisa membuat seluruh keluarga Anda dibantai. Lalu bagaimana seorang anak memproses trauma sebesar itu tanpa mengembangkan PTSD yang melumpuhkan? Disitulah misteri ketahanannya. Bagi banyak orang, itu akan menghancurkan rasa aman mereka selamanya. Tapi bagi Anna, malam penuh teror itu mengkalibrasi ulang sistem sarafnya. Setelah Anda bertahan dari ancaman maut seperti itu, ketakutan-ketakutan biasa dalam masyarakat mulai terlihat sepele. Masuk akal. Hutan telah mengajarkannya bahwa ia bisa menguasai kelangsungan hidup fisiknya. Dan setelah itu terjamin, hal itu justru memicu rasa lapar baru yang jauh lebih kuat. Rasa lapar akan pendidikan dan hak bersuara. Jadi, ia berhasil menaklukkan alam liar. Tapi tantangan sejati dimulai ketika alam liar itu berubah menjadi ekspektasi masyarakat. Ada satu cerita soal stroberi yang sangat membekas bagi saya. Insiden dengan Nyonya Kebet. Benar. Saat itu anak kecil diberi 2 buah stroberi langka oleh tetangga yang kaya. Anna memakan satu dan membawa satu lagi yang sudah agak hancur pulang untuk ibunya sebagai tanda cinta. Tapi ibunya malah marah besar. Sang ibu sangat marah menganggap penerimaan stroberi itu sebagai transaksi yang merendahkan kelas sosial mereka. Dia memaksa anak kecil berjalan kembali ke rumah Nyonya Kabot hanya untuk mengembalikan satu stroberi lembek itu. Bagi seorang anak kecil, itu penghinaan publik yang luar biasa menyiksa. Kenapa ibunya harus sekejam itu? Ibunya sebenarnya sedang menanamkan pelajaran absolut tentang integritas. Bahwa Anda tidak boleh mengambil apapun yang bukan milik Anda, apalagi jika itu mengorbankan harga diri Anda. Pelajaran inilah yang kemudian bermetamorfosis menjadi ambisi yang menentang arus. Dan ambisinya benar-benar tidak masuk akal untuk ukurannya. Suatu hari ayahnya meremehkannya karena ia membaca buku di hutan. Sang ayah bilang ia tidak akan jadi apa-apa. Di saat itulah Anna remaja berdiri dan bersumpah akan masuk perguruan tinggi dan memiliki kekayaan $10.000. Ya, di era itu, untuk gadis miskin di tengah hutan, memimpikan $10.000 itu seperti bermimpi pindah ke bulan. Tapi ia mulai merangkak menuju tujuan itu. Usia 15 tahun, ia sudah menjadi guru sekolah. Berjalan bermil-mil menembus badai salju untuk mengajar. Dan untuk semua penderitaan itu, Anda tahu berapa kompensasinya? Ini membuat saya benar-benar gila. Gajinya cuma $2 seminggu. Wah,
Dan itu pun tidak dibayar langsung kan? Atau dog tax. Menilai harga pendidikan dan keringat guru dari jumlah anjing yang dipajaki itu penghinaan institusional. Cerminan dari betapa rendahnya masyarakat saat itu menghargai wanita. Dan satu-satunya solusi yang ditawarkan masyarakat untuk hidupnya hanyalah pernikahan. Oh, kita harus bahas lamaran pernikahan yang konyol ini. Ada pemuda jangkung dan sangat kurus datang melamar Ana. Yang membuatnya tragis sekaligus lucu, pemuda ini pakai celana daur ulang dari karung tepung. Celana buatan ibunya ya? Iya, dan di bagian belakang celana itu masih terpampang cap bertuliskan 96 pounds atau 96 pon. Ana tentu menolaknya. Insiden itu adalah cermin realitas. Jika ia tidak melawan, hidupnya akan berakhir di kabin kayu menikahi pria bercelana karung tepung. Membiayai kuliahnya. Atau terus berkhotbah dan diasingkan sepenuhnya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bukankah sangat ironis? Keluarganya ini cukup progresif sampai berani mempertaruhkan nyawa menyembunyikan budak pelarian di ruang bawah tanah mereka. Tapi mereka tega membuang anak kandungnya sendiri hanya karena ingin berkhotbah di mimbar. Memang sangat kontradiktif. Tapi ironi itu adalah cerminan zaman. Masyarakat progresif kala itu bisa menerima penghapusan perbudakan karena itu urusan kemanusiaan dasar. Tapi wanita yang mengambil posisi otoritas spiritual di atas pria, itu ancaman bagi tatanan patriarki. Berarti di mata mereka, melanggar hukum negara itu mulia. Tapi melanggar kodrat gender itu aib tak terampuni ya. Tepat. Ana dihadapkan pada pilihan antara keluarga dan integritas jiwanya. Ia memilih diasingkan. Dan pilihan ini membawanya langsung ke ujian terberatnya di Boston, di mana ia harus membayar harga sangat mahal untuk kemerdekaannya. Ia masuk ke sekolah teologi di Boston University. Di sana ia satu-satunya wanita dari 43 mahasiswa. Dan institusi itu menghukumnya secara nyata. Pria dapat asrama dan klub makan, Ana ditolak dari semua fasilitas itu. Ia cuma diberi $2 seminggu untuk menyewa loteng sempit, tanpa pemanas, tanpa air. Ini bukan kelaparan metaforis, ia nyaris mati kelaparan secara fisik. Selama berbulan-bulan, ia bertahan hidup hanya dengan air dingin dan biskuit gandum tua. Pandangannya mulai kabur, kakinya sulit menopang tubuh. Ini siksaan psikologis, dikelilingi pria yang makan daging setiap malam, sementara Anda membeku di loteng. Dan di tengah kondisi itu, ia diminta memimpin acara kebangunan rohani. Atau acara revival ya? Iya, acara revival. Ia berikan sisa tenaganya, dan acara itu sangat sukses. Puluhan orang bertobat. Tapi di akhir minggu, pendeta pria yang mempekerjakannya menolak membayarnya sepeser pun, dengan alasan biaya membengkak. Itu adalah titik nadir. Ia ditikam dari belakang oleh institusi yang ia layani. Tapi lihat apa yang terjadi kemudian. Seorang nenek miskin di luar gereja menghentikannya dan menyelipkan uang $5 ke tangan Ana sambil menangis berterima kasih atas khotbahnya. Sangat puitis, institusi besar dengan segala kekuasaannya membiarkannya kelaparan, tapi komunitas akar rumput justru menyelamatkannya. $5 itu membuktikan bahwa suaranya punya dampak nyata. Dan pengalaman inilah yang menjelaskan kenapa ia membawa revolver seperti cerita Anda di awal tadi. Saat ia diantar malam-malam oleh pria berandal menembus hutan penembangan kayu. Ya, ia benar-benar jadi pahlawan aksi spiritual. Pria itu mengancamnya dan Ana tidak menangis. Ia keluarkan revolver, menodongkannya ke punggung pria itu sepanjang malam, dan memaksanya terus mengemudi. Sintesis dari ini semua adalah kepribadian Ana sedang ditempa seperti baja. Panas ekstrim alam liar, isolasi di Boston, pengkhianatan gereja, semua itu tidak hanya membuatnya kuat, tapi kebal terhadap kehancuran. Jadi ketika ia ditugaskan memimpin gereja di Cape Cod, menghadapi jemaat yang beracun itu terasa mudah baginya ya? Tentu saja. Jemaat itu sangat liar. Mereka sampai menggunakan doa untuk saling menghina secara pasif-agresif. Ya Tuhan, ampunilah saudara X atas sifat pembohongnya. Absurd sekali. Kekacauan murni. Tapi Ana tahu cara memegang kendali. Ketika Kapten Sears yang keras kepala mencoba memberontak, Ana tidak berdebat teologi. Ia pakai bahasa sang kapten dan bilang, "Saya adalah kapten kapal ini. Jika Anda memberontak, Anda yang keluar." Dan kapten itu langsung bungkam. Belum lagi saat kelompok Free Religious Group sengaja ingin mengadakan dansa di aula gereja. Ana mengancam akan menyuruh polisi menangkap para wanitanya duluan. Taktik psikologis yang jenius, mereka langsung mundur. Hal paling mengesankan, sambil mengurus sirkus jemaat ini, Ana sempat-sempatnya mendapat gelar medis dari Boston Medical School. Ia keliling mengobati pasien menunggang kuda bernama Daisy yang ironisnya sangat membenci semua laki-laki.
Punya ketebalan kulit yang pas untuk berdebat dengan politisi kelas kakap di panggung nasional? Tepat, semua ujian lokal itu mempersiapkannya untuk panggung nasional. Saat ia terjun ke pergerakan hak pilih wanita bersama Susan B. Anthony, ia sudah punya mental jenderal. Susan sering memanggilnya Right Bauer. Yang berarti kartu truf mematikan, kan? Haha, meski Susan tidak sadar sedang pakai istilah judi. Betul, dan ketajaman debatnya paling terlihat saat melawan Senator Ingalls. Senator itu menakut-nakuti publik dengan narasi 3 juta pemilih wanita buta huruf. Anna membalas dengan matematika. Ia bilang, Anda melupakan 15 juta pemilih wanita cerdas. Potong 4 juta untuk menutupi pria buta huruf, masih sisa 8 juta. Dan ia memberikan pukulan jenaka dengan menyindir rambut sang senator. Ya, ia bilang senator itu menyisir rambut persis di tengah kepala, tapi membelah angka-angkanya dengan sangat berat sebelah. Audiens tertawa dan senator itu terlihat bodoh. Puncak dari pengakuannya adalah ketika gadis yang dulu diasingkan keluarganya ini menjadi wanita pertama yang berkhotbah di gereja negara Swedia dengan sambutan luar biasa. Dari lantai tanah berlumpur di Michigan hingga ke Katedral Agung di Eropa. Luar biasa. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, keberanian dan kepemimpinan itu tidak datang tiba-tiba. Karakter Anna ditempa oleh badai lautan, kelaparan dan penolakan keluarga. Ia tidak pernah ambil jalan pintas. Ia mengorbankan segalanya demi prinsip. Dan inilah bagian paling relevan untuk Anda yang mendengarkan. Anda mungkin tidak perlu menodongkan revolver di hutan gelap atau kelaparan di loteng, tapi Anda pasti memiliki alam liar modern Anda sendiri. Entah itu dalam karir, penolakan ide, atau hambatan sistemik dalam hidup Anda. Prinsip keteguhan Anna membuktikan bahwa bertahan hidup secara mental bukan berarti pasif menerima pukulan. Itu berarti mengambil alih kemudi saat badai menerjang. Ia merangkul setiap penolakan untuk membangun pintunya sendiri. Betul sekali. Jadi saat kita menutup penelusuran mendalam kita kali ini, kami ingin Anda merenungkan satu hal secara mandiri. Jika Anna Howard Shaw bersedia menahan rasa lapar, dikejar serigala, dan diasingkan oleh keluarganya sendiri demi membuka jalan bagi hak-hak orang yang bahkan belum lahir pada saat itu, maksud saya, tanggung jawab seperti apa yang sebenarnya kita miliki hari ini terhadap kebebasan dan hak istimewa yang seringkali kita anggap remeh?